お前がシーンを訪ねるために使わされたってことか？あらあら、アーリャちゃん。まさちか様。頑張ってる頑張ってる。今の話、アーリャちゃんには内緒ね。Yo, halo adik-adikku semuanya. Kembali lagi sama Oni sama kalian di sini, cuy. Loh bang, kok tumben gak pakai bahasanya Om Putin? Iya, gue tahu. Tapi berhubung gue ini sadar diri dan gak pengen malu-maluin calon mertua gue, mari kita pakai bahasa nasional kebanggaan kita semua. Jangan lupa buat di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Gak pakai lama-lama lagi, mari kita mulai aja. Rosidere episode ke-7. Di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan Alia yang gak mau Kuze direbut darinya. Dan kemunculan seorang siswi kawaii bernama Kimishima Ayano yang dipilih oleh Yuki untuk membantunya dalam pemilihan ketua OSIS di tahun depan nanti. Keesokan harinya nabrak Kuze yang dipanggil oleh Ayano, tapi pas dia noleh ke belakang, dia malah gak mendapati siapapun di sana. Masachika sama. Nani ka言おうか? Adapun tujuan Ayano mendatanginya ialah ingin berbicara empat mata dengannya. Kuze yang sepertinya sangat mengenal Ayano pun merasa sifat doi belum berubah sama sekali. Dan ternyata apa yang mau dibicarakan olehnya itu nggak lain adalah Kuze yang berniat mencalonkan diri di pemilihan ketua OSIS bersama si Alia. Pembenaran yang diakui oleh Kuze barusan rupanya telah membuat kepala keluarga Suwo marah besar dan menganggapnya sebagai sebuah penghalang bagi Yuki. Kuze pun merasa sangat emosi karena sejak ia meninggalkan rumahnya dan dicap sebagai orang asing, ia tidak hanya dilarang untuk mengakui Yuki sebagai adiknya, tapi kini si kakek malah menganggapnya sebagai penghalang bagi Yuki. Kuze yang awalnya ngira si Ayano ini datang atas perintahnya si Pak Tua, tapi untungnya Ayano bergerak atas keinginan dan tanggung jawabnya sebagai mate pribadinya si Yuki. Masachika sama ga Yuki sama o kanashimaseru youna koto wa keshite nasaranai to. Meski mencoba menjelaskannya pada Ayano, tapi fakta bahwa Kuze telah menentang kedudukan Yuki dan secara nggak langsung telah mengkhianatinya, jelas aja membuat Ayano mempertanyakan apakah segitu pentingnya Alia ketimbang perasaannya si Yuki. そう約束した。俺の全力を持ってアーリャを生徒会長にする。Ayano yang ngiranya si Kuze memiliki perasaan spesial ke Alia, seketika itu pula langsung dibantah dan mengaku itu semua demi dirinya sendiri. Disinilah momen dimana Ayano akan dibuat terkejut atas pesan yang dititipkan oleh Kuze untuk kepala keluarga Suwo. 俺に直接言いに来いってな。Kasukomarimashita. Sebagai penutupnya, Ayano ingin menanyakan satu hal lagi padanya, yang mana ia menanyakan tentang perasaan Kuze terhadap Yuki, apakah masih sama seperti sebelumnya. 俺にとってこの世で最も大切な人間だ。だから頼む。あいつを支えてやってくれ。Masachika samaのお心を伺えて嬉しく思います。 Sepertinya Ayano, Kuze merasa khawatir jika semua jawabannya tadi telah mengecewakan perasaannya. Setibanya dia di kelas, si makhluk tomlol ini malah nunjukin sebuah majalah Gravure Idol yang membuat Alia cemburu bukan main karena Gravure Idol yang dipilih oleh Kuze dianggap sangat mirip dengan Masha oleh kedua bestinya ini. Kuzo senpai ni niteru ne. Gak berhenti sampai sana doang, si Dongo ini malah ngajuin pertanyaan macam apakah Kuze pernah kepikiran buat pacaran dengan si Yuki. Alia pun mendengarkan dengan seksama ketika Kuze menjawab mustahil dia akan berpacaran dengan doi. Tanpa memberikan penjelasan sama sekali, Kuze mengaku cuma ingin pacaran dengan orang yang akrab dengannya. Satu persatu jawaban yang dilontarkan oleh Kuze dan kedua bestinya ini perlahan-lahan membuat Alia si Ratu Dingin semakin emosi dan berujung dengan pecahnya emosi Alia, sehingga majalah Gravure Idol mereka harus disita olehnya. Gomennasai ne, kawaii no nai onna de. Scene berpindah ke Ayano yang menemui nonanya di dalam sebuah kelas kosong. Singkat waktu, Yuki nampak terkesan dengan Oni-channya yang sangat berani menitipkan sebuah pesan yang sangat agresif kepada sang kakek. Yuki bahkan menyadari bahwa Oni-channya itu cepat atau lambat akan memasuki mode seriusnya. 思わず子宮が震えました。震えちゃったか。
Oh alah, di balik tampang datarnya ini terdapat kedongoan yang sama kayak Yuki toh ya. Untuk berjaga-jaga, Yuki ingin memastikan tentang perasaan Ayano kepada Onichannya. Yang untungnya aja, Ayano nggak memiliki perasaan khusus dan rahimnya itu cuma mengagumi dan menghormatinya doang. Baru tahu gua rahim bisa kayak gini coy. 道具として使っていただければ。おめえただのド M じゃねえか。 Iya, demi menjaga ladang hijaunya WAM 2, mari gua jelasin secara friendly. S dan M di sini maksudnya itu adalah sadomasokisme. Selebihnya bisa kalian cek sendiri. Yang udah cukup umur ya. Dengan sangat dongoknya, Yuki memanfaatkan kepolosan Ayano yang gak tahu apa itu SM. Dan malah berbohong bahwa itu artinya maid super hebat. Satu laporan terakhir dari Ayano ialah jawaban Kuze yang auto membuat Yuki bahagia dalam seketika. ユキ様がこの世で最も大切な人間に変わりはない。思わず校舎のど真ん中でお兄ちゃんへの愛を叫ぶところだったぜ。 Buat yang gak paham nih ya, Yuki itu diwajibkan selalu menjaga image sempurnanya di lingkungan sekolah tersebut. Dan yang tahu sejatinya itu cuma si Ayano dan Kuze doang sejauh ini. Terlepas dari rasa cintanya terhadap Onichannya, Yuki harus dibuat kepikiran tentang mode serius Kuze yang akan segera dikeluarkan olehnya. Hal itu jelas dianggap sebagai sebuah tantangan baginya. Karena jika hanya Alia atau orang selevelnya, maka orang-orang itu bukanlah tandingannya sama sekali. Tapi beda cerita jika Kuze yang menjadi lawannya. Melihat ekspresi nonanya barusan, Ayano bisa langsung tahu bahwa Yuki sedang sangat bersemangat saat ini. 王家の振動と本気で戦えるんだよ。心躍るよ。今まで私が何をやっても勝てなかったあのお兄ちゃんが。 Oh, tanpa disangka-sangka Yuki ternyata belum pernah menang sama sekali dari Kuze. Berhubung inilah kesempatannya, dengan senang hati ia akan melawan mereka berdua dengan kekuatan penuhnya. めちゃくちゃラスボスっぽくない？ Scene berlanjut di ruang OSIS. Nampak Alia dan Yuki yang sedang bermain kartu dengan taruhan sebungkus coklat KitKat. Meski Alia mengalami banyak sekali kekalahan, tapi Doi menolak untuk menyerah. レイズです。フォールド。はったりをかましてみるものです。あらあら、アリアちゃん。 Meski Yuki terkesan sangat hebat, tapi itu hanya bahasa halus dari fakta bahwa ekspresi Alia terlalu EZ buat ditebak. Ketua Kenzaki sendiri merasa terkejut karena selama ini dia mengira Alia memiliki ekspresi datar atau sulit ditebak seperti Masha. Chisaki sependapat dengannya bahwa ia selama ini gak pernah bisa memahami isi pikiran Masha yang sebenarnya. Dan yang tahu itu hanyalah Masha adalah tipe orang yang punya sifat keibuan yang sangat-sangat pekat. サラシナ様。すごい気配の消し方だね。 Singkat cerita, setelah Ayano menuangkan Fanta ke Chisaki dan yang lain, Ketua Kenzaki merasa penasaran dengan Ayano yang bisa berlaku layaknya maid profesional seperti itu. Nah, disinilah kita pun mengetahui bahwa semua ini ia lakukan karena rasa kagumnya dengan kakek neneknya yang dulu juga mengabdi dengan keluarga Suwo. Meski orang tuanya sendiri bukanlah pelayan dan hanya bekerja sebagai PNS biasa, berkat rasa kagumnya itulah Ayano memutuskan untuk jadi maid keluarga Suwo juga, bahkan sejak Doi masih kelas 2 SD. まさしく、主にふさわしい方でしたから、ユキ様は。 Menyadari Ayano yang hampir keceplosan barusan, Kuze terlihat memanggilnya dan menegurnya dengan suara pelan. Meski begitu, mata Ayano tetap memancarkan rasa hormat dan kagum yang membuat Kuze kebingungan dengan alasannya. Ketua Kenzaki lalu nanyain gerakan Ayano yang bisa gerak macam ninja kayak gitu. Iya jelas aja kayak ninja cuy. Orang nih anak nih ya, pelatihannya beneran di sebuah kuil sembari dilatih oleh seorang biksu setempat. Gak lama kemudian Masha datang untuk meminta dituangkan segelas Fanta juga. Tapi karena udah habis, Masha berniat untuk membelinya dulu. Ayano juga mau membantu pun nampak dilarang karena pesta mereka ini emang ditujukan ke Ayano selaku member baru mereka. Sebagai gantinya, Masha meminta bantuan pada Kuze untuk membantunya. Setelah nanyain titipan mereka, diketahui Yuki yang ingin kopi susu coklat, Alia ingin sup kacang merah, Ketua Kenzaki soda, Chisaki awalnya minta cola tapi berganti jadi ginger ale, Ayano ingin air mineral, dan si Masha Dongo yang ikutan nitip pengen beli teh lemon.
Sebelum pergi, semua orang di ruangan itu nampak sangat terkejut dengan daya ingat Kuze yang bisa mengingat semua orderan mereka cuma dengan sekali denger doang. サイダーにジンジャーエールにレモンティー、あと茶色のカフェオレにお汁粉と水ね。 Di tengah mereka yang lagi OTW, Masha mengucapkan terima kasih banyak ke Kuze karena telah mencalonkan diri dengan si Alia. Setelah cukup banyak obrolan seputar Alia, Kuze merasa curiga bahwa Masha telah menyembunyikan sifat seriusnya dari Alia. Jelas ucapan Kuze barusan membuat Masha terkejut dan terhenti dalam seketika. アーリャちゃんはすごく頑張り屋さんで、いつだって一生懸命で、私は大好きなの。 Masha lalu mengaku sejak kecil rasa sayangnya pada sang adik jauh lebih besar dari apapun. Dan meskipun Kuze menganggapnya sebagai pura-pura lembut, tapi lebih tepatnya Masha cuma gak pengen hidup dalam ketegangan yang dirasa cuma bikin capek doang. Masha lalu membenarkan bahwa ia cenderung lemah terhadap sang adik. Setelah membeli semua orderan, Kuze sempat dibuat terdiam mendengar ucapan Masha yang mengatakan saudara kandung itu cukup berdilema, yang mana saudara kandung cenderung memiliki hubungan yang jauh lebih dekat dari kita ketimbang orang lain. Itulah kenapa sebagai seorang saudara, mereka harus saling peduli satu sama lain. 俺がユキに劣等感を抱かずにいれるのもあいつが恥ずかしげもなくお兄ちゃん大好きっ子でいてくれるおかげだしな。 Dongonya di sini, dalam hati Kuze sempat kepikiran sifat hiperaktif mendekati dongonya si Yuki hanyalah sebuah topeng belaka. Tapi begitu ia mengingat kembali semua perilaku adiknya itu, jelas harapan itu langsung dipatahkan begitu aja oleh dirinya sendiri. Setelah memuji Masha, rupa-rupanya Masha sendiri juga menyadari bahwa Kuze juga telah menyembunyikan sifat seriusnya dari orang lain. Kuze mengaku alasannya itu nggak sehebat alasan Masha tadi. Karena alasannya itu semerta-merta cuma demi keegoisannya doang. Ia hanya ingin hidup dengan santai dan berpura-pura sembrono biar gak ada satupun orang yang mengandalkannya. 風くんは大丈夫よ。よしよし。偉い偉い。 Di tengah elusan penuh kasih sayang dari Masha, Kuze merasa heran kenapa setiap kali ia berhadapan dengannya, ia selalu aja lengah dengan semua tindakannya. Singkat waktu di keesokan harinya, jujur aja gua kesel bawainnya, tapi... Intinya, NPC Megane bernama Taniya Masayaka ini datang, manggil Alia, dan menghujani Alia dengan tuduhan tak mendasar, seperti Alia yang telah menggoda Kuze biar mau mengkhianati si Yuki. Sampai dengan mengatai Kuze dengan sebutan orang menyedihkan. Di saat Kuze yang datang untuk melerai mereka, dia malah kena imbas dengan terus dihina tanpa henti. Meski telah dijelaskan sekalipun, sayangnya si NPC Dongo ini ogah untuk meminta maaf dan malah nantangin Kuze untuk mengadakan rapat umum. Sontak aja para murid di sana pun terkejut, terutama dengan Taiyama yang berniat mengusirnya dari pemilihan ketua OSIS, bahkan dari OSIS sekalipun. 生徒会から去っていただきます。 Fix nih ya, ini cewek gua nobatin sebagai NPC paling BGSD sepanjang tahun 2024. Ucapan dan tuduhan tanpa dasarnya ini bikin gua risih banget. Terutama wajahnya itu sama sekali gak ada kawaii-kawainya. Merasa gak dianggap sebagai rival, Alia berusaha membantu Kuze dengan dasar bahwa ia dan Kuze adalah satu paket dalam pemilihan ketua OSIS. Dengan sangat pedenya ini NPC Dongo seekor malah mengatakan ia akan menghancurkan mereka berdua sekaligus. あなた方のような人間は会長選にふさわしくない。 Dan berakhirlah alur cerita anime Rosidere episode ke-7. Iya, gua tahu banget, gua tahu. Bang, Masha ternyata hampir sama kayak Kuze. Bang, Kuze kenapa nyembunyiin mode seriusnya? Jujur aja nih guys, gua cukup terpukau dengan Kuze di episode ke-7 ini. Kenapa? Karena entah dia nggak sadar atau refleks aja, tapi yang jelas pas ketua Kenzaki dan yang lain pengen nitip minuman, cuma dengan Kuze dengerin sekali nih ya, dia bisa langsung hafal. Sebenarnya ini cukup membuktikan bahwa Kuze itu emang bukan MC Tomlol sama sekali cuy. Kalau boleh gua nilai secara sekilas aja nih ya, ingat sekilas. Mungkin Kuze itu agak-agak mirip sama MC-nya Chote. Yang nggak lain adalah Ayana Koji Kiyotaka, tapi versi lightnya. Kalau menurut kalian nggak mirip ya nggak apa-apa, kan gue bilang sekilas doang ya. Terlepas dari itu semua, jujur aja si NPC Megane, siapa tadi namanya? Oh, Taiyama. Salah ya? Idiot Yama. Goblok,
Koyama atau siapa sih tadi ya? Itulah pokoknya. Sok berlagak meski nggak tahu siapa Kuze yang sebenarnya. Nantoro kaningen daru na. Sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada salah kata, mohon diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-8 di minggu depan nanti. Bye-bye. あらあらありゃちゃん、あらあらありゃちゃん、あらあらありゃちゃん、あらあらありゃちゃん、あらあらありゃちゃん、あらあらありゃちゃん、あらあらありゃちゃん、あらあらありゃちゃん。ねえ